Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi seperti biasa bersama saya Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini bersama Amarket. Rekan trader semuanya, hari berjalan terus, pasar berjalan terus, dan kita bisa melihat bagaimana aset bergerak dengan sangat dinamis. Baik itu emas, baik itu dolar Amerika, baik itu euro, semuanya bergerak dengan dinamis. Kita bisa lihat bagaimana emas sempat naik pada hari kemarin, dia turun lagi dan sekarang dia mencoba mendaki lagi. Apakah pendakian dari emas ini bisa sampai ke level tertinggi, minimal sampai ke 2050? Nah, ini dia. Banyak sekali yang bilang bahwa masih bisa punya kemungkinan, dan saya bilang masih bisa. Emas masih bisa punya kemungkinan. Emas saja pernah sampai di 2100. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa emas masih bisa punya kemungkinan melangkah lebih tinggi lagi. Tapi kita akan lihat analisanya nanti di tema harian pada hari ini. Tapi sebelumnya seperti biasa, kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin, rekan trader. Kita lihat bersama-sama. Untuk pasar yang terjadi pada hari kemarin, kita beranalisa dan kita melihat bahwa bagaimana pasar kemarin sempat jatuh. Dolar Amerika jatuh. Level 103.600 adalah level terendah dan dia masih terus mengalami pelemahan. Begitupun juga euro angka saham dolar. Kita lihat euro angka saham dolar kemarin naik sangat signifikan, rekan trader. Apakah dia bisa sampai ke 1.09? Saya pikir masih bisa dan kemungkinan besar bisa. Dia masih menuju ke arah 1.09. Bagaimana ke pound sterling? Pound sterling seperti biasa kemarin naik juga. Walaupun penutupan dia turun, tapi secara besar dia naik sampai di posisi 1.26, 269 naik ke atas lah. Bagaimana ke gold? Untuk gold, rekan trader, nah ini dia. Gold kemarin dibuka sempat naik di posisi seputaran 2035-an, 36-an. Tapi akhirnya rekan trader, dia jatuh lagi sampai di level 2025, tapi menjelang penutupan pasar dia sempat naik dan ditutup di posisi 2030. Nah, ini dia yang menjadi pertanyaannya, bagaimanakah selanjutnya? Nah, untuk selanjutnya saya berpikir gold masih punya kemungkinan besar untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, seperti biasa kejatuhan yang terjadi terhadap dolar Amerika membuat USD Yen Jepang juga jatuh. Tapi kita lihat kemarin USD Yen Jepang agak sedikit mengalami penguatan. Penguatan sangat signifikan kemarin sampai di level 150.806. Kita akan lihat seberapa besar jauhnya dia ini bisa naik ke lebih tinggi lagi. Kita akan saksikan bersama-sama dalam analisa yang akan saya bawakan setelah tema berikut ini. Dan untuk tema hari ini yang saya angkat adalah saatnya emas menuju 2050. Nah, ini dia. Ini tema yang sangat luar biasa. Tema yang sangat luar biasa. Saatnya emas menuju 2050. Bagaimana pendapat rekan trader semuanya? Nah, saya balikan pendapat ini ke rekan trader semuanya. Kalau saya menganalisa, saya bilang bisa sampai 2050, rekan trader. Bisa. Nah, oleh karena itu, apakah ada peluang emas ini sampai ke 2050, rekan trader? Ini dia. Kalau kita lihat hari ini, emas bergerak sangat signifikan. Dan kalau kita lihat di platform, rekan trader, emas saat ini, dia sudah berada di level yang sangat luar biasa, di mana dia naik udah sampai menuju 2036. Nah, secara teknikal, kalau kita lihat, emas ini masih punya peluang yang lebih tinggi lagi, naik ke level yang lebih tinggi. Kita lihat rekan trader bahwa sekarang ini pasar melihat bahwa sejumlah data ekonomi yang akan datang ini mendapatkan banyak peluang untuk memberikan isyarat kenaikan yang terjadi pada emas. Kita tahu rekan trader kalau kita lihat emas ini dia bergerak dengan standar antara 2030 sampai 2050. Dan emas pada minggu ini, kenapa saya masih optimis sampai 2050, rekan trader? Karena minggu ini kalau rekan trader lihat data-data yang akan dikeluarkan ini sangat banyak, rekan trader. Sangat banyak.
data inflasi PCE, data PDB. Inilah yang merupakan trigger pergerakan yang terjadi yang bisa membuat emas terbang tinggi. Ya, kita tahu bahwa data obligasi juga yang mengalami pelemahan membuat dolar Amerika melemah, menjadi trigger emas naik lebih tinggi lagi, plus geopolitik yang terjadi di Timur Tengah membuat emas naik lagi setelah minggu kemarin agak mengalami pelemahan, terutama di hari Kamis ya, Jadi setelah data inflasi dikeluarkan, dia sempat turun, dia naik perlahan-lahan. Nah, dia naik perlahan-lahan, agak sedikit koreksi di saat FOMC, tapi hari Jumat dia naik lagi. Nah, data kemarin juga sempat naik, tapi dia agak sedikit turun, dan sekarang dia mencoba mendaki lagi ke level 2050. Secara garis besar, banyak yang memprediksikan dia akan mencapai ke 2050, dan saya yakin iya, dia akan mencapai daerah situ. Karena kondisi ekonomi Amerika, data-data yang akan dikeluarkan oleh Amerika, inilah yang menjadi trigger kenapa emas masih punya peluang besar naik sampai level yang paling tinggi. Dengan adanya data fundamental yang sangat luar biasa, mulai hari Senin sampai hari Jumat, PDB dikeluarkan, data inflasi PCE dikeluarkan, ini bisa menjadi trigger, dan analisa saya menyatakan bahwa emas masih punya peluang yang sangat besar, minimal mencapai level 2050. Bagaimana rekan trader semuanya? Apakah rekan trader setuju dengan analisa saya? Rekan trader sendiri akan menjawab melalui analisa yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Karena saya hanya memberikan pengarahan, saya memberikan arahan, saya memberikan analisa, tapi penentuan keputusannya ada di rekan trader semuanya. Demikianlah tema kita pada hari ini, rekan trader. Sekarang kita coba masuk langsung di analisa teknikal. Analisa teknikal seperti biasa, kita masuk dari indeks dolar Amerika. Kita akan lihat bersama-sama bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika, rekan trader ya. Kita coba lihat indeks dolar Amerika pada saat ini. Oke, kita masuk indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader, indeks dolar Amerika hari ini dia mengalami pelemahan dan sangat wajar, rekan trader. Saya bisa bilang bahwa pelemahan ini masih berlanjut. Dengan pelemahan paling terjauh, ya menurut saya, tidak tertutup kemungkinan dia akan sampai ke level paling terendah di posisi 103.423. Dan kemungkinan pembalikan arah bisa terjadi, dia akan mencoba balik lagi ke level tertinggi di 103.693. Oleh karena itu, arah pergerakan pada indeks dolar Amerika saat ini, menurut analisa saya, dari level terendah 103.433 sampai 103.693. Selanjutnya untuk euro angkel saham dolar, rekan trader, kita lihat euro angkel saham dolar hari ini, rekan trader, kita lihat bahwa pola pergerakan yang terjadi pada euro angkel saham dolar hari ini memiliki tendensi bullish. Saya bisa memprediksikan bahwa bullish ini masih bisa saja terjadi dengan ketinggian maksimal, saya bisa bilang sampai di level 1.08703 daerah sini ya. Dan hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia balik kembali lagi ke level 1.08425. Jadi disinilah arah pergerakan yang terjadi pada euro angkel saham dolar. Bagaimanakah pound sterling, rekan trader? Kita lihat pound sterling sama-sama. Arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling, rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pound sterling pada saat ini dia mengalami pergerakan yang signifikan, tapi tendensi bullish itu masih sangat kuat. Saya bisa bilang bahwa tendensi bullish masih sangat kuat, minimal dia bisa melewati level sini. Nah, minimal ya 1.27093, maksimal dia bisa sampai di level yang paling tertinggi di level sini 1.27069. Hati-hati, rekan trader, dan tidak tertutup kemungkinan pembalikan arah juga, terutama nanti di pasar Amerika dia bisa jatuh lagi ke level paling terendah di 1.26697. Oleh karena itu, arah pergerakan hari ini menurut analisa saya dari level yang paling tertinggi di posisi 1.27069 sampai level paling terendah di posisi 1.26697. Ini ya, rekan trader ya. Ini saya ini saya naikin dulu. Oke, nah ini dia.
Nah ini dia. Oke. Selanjutnya rekan trader kita masuk ke gold. Bagaimana ke arah gold hari ini? Untuk gold rekan trader kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa gold hari ini dia mencoba naik ke posisi yang paling tertinggi rekan trader. Sekarang dia sudah berada di posisi 2036. Apakah dia bisa sampai ke 2050? Masih bisa rekan trader, saya berpikir. Walaupun hari ini 2040 adalah nilai yang paling tertinggi ya. Saya bisa bilang antara 2040 atau 2040 menurut saya yang paling tertinggi ya. Saya bisa bilang kemampuan untuk dia naik lebih tinggi lagi itu masih banyak dan masih bisa membuat dia ini naik lebih tinggi lagi ya. 2039 2040 lah. Tapi hati-hati juga pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi ke 2030.68. Nah, ini dia. Kita akan lihat. Segala sesuatu masih bisa saja terjadi ya. Dan arahnya ini akan mencoba sampai ke 2050 ya, itu nilai paling tertinggi. Kita akan lihat bersama-sama emas dalam beberapa hari ke depan. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, kita lihat USD yen Jepang hari ini rekan trader mengalami pelemahan yang sangat dahsyat. Dia melemah dan saya bisa bilang bahwa pelemahan dia ini bisa sampai ke level paling terendah. Menurut saya dia akan coba sampai di level yang paling terendah itu di posisi 150.185. Hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi ke selera asal menuju ke level tertinggi di posisi 150.625. Nah, ini dia. Dari sini 625 sampai di sini di posisi 150.185. Nah, ini dia. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa kita pada hari ini. Sebelumnya, mari kita lihat dulu kalender ekonomi. Hati-hati hari ini kalender ekonomi. Kita lihat hari ini hari Selasa. Selasa ada pemesanan bahan tahan lama dan kepercayaan konsumen. Harap diperhatikan oleh rekan trader semua. 20.30 dan 22.00. Ini adalah waktu-waktu yang krusial dan yang bisa membuat pergerakan yang sangat luar biasa terhadap pasar. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan, apa yang market berikan buat rekan trader, memberikan manfaat terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Tetap analisa terus dan terus analisa. Karena kesuksesan kita semua tergantung dari analisa yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.